Halo Sobat IndiHome, balik lagi di podcast Bawa Kareng Juaraya bersama saya Gibran. Di dalam podcast IndiHome kita mau ngobrol tentang lebih jauh bagaimana IndiHome dan seluk-beluk di dalamnya. Jadi hari ini saya bersama dengan Bapak Saleh Fatah. Selamat datang Bapak. Selamat datang Selamat di datang. eh, IndiHome Digital Laboratory. Jadi rekan-rekan kita biasanya di sini kita take podcast, kita ngobrol-ngobrol bersama dengan para senior leader, kemudian juga para pimpinan-pimpinan Telkom, dan sekarang kita bersama dengan Bapak Saleh Pata, seorang best Salesforce. Selamat datang Pak Saleh. Mungkin ini Pak, pertama-tama ini kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sih Pak tentang sebenarnya gimana sih Pak perjalanan jadi seorang Salesforce dan juga bisa sampai di posisi best Salesforce ini Pak. Nah mungkin boleh perkenalan dulu Pak, Bapak namanya siapa, asalnya dari mana? Iya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Pata, sering disapa dengan Saleh. Oh Pak Saleh. Ya, kebetulan saya tinggal di daerah Goa, Jalan Syekh Yusuf 3. Seperti itu. Iya. Kalau dinasnya sendiri di Panakukang Pak? Panakukang, Oh di Panakukang. Dari pertama kali jadi Salesforce? pertama kali. Oh pertama kali tahun berapa itu Pak? Kebetulan saya bergabung sejak tahun 2018. 2018, sekarang 2022 berarti sudah 4 tahun. Wah, berarti selama dari 2018 sampai 2022 di Panakukang terus atau pernah ini rolling juga? Panakukang. Oh, Panakukang juga. Nah, sekarang kesibukannya lagi apa nih, Pak? Kesibukan selain mencari pelanggan-pelanggan yang benar-benar untuk ini Iya. berlangganan di home. Di Om ya? Iya. Kedua, kesibukan lagi ngurus kontrakan. Kontrakan. Oh, berarti Pak Saleh ini adalah juragan ya. Juragan. Juragan kontrakan. Di mana Pak kontrakannya, Pak? Kebetulan ada di daerah Todopuli. Todopuli. Oh, itu kontrakan yang model apa? Susun ke atas atau yang pintu-pintu, Pak? Saya buat kontrakan itu cuma 6 kamar. 6 kamar. Iya, kebetulan kemarin itu ada yang lihat kontrakan, katanya mau dijual, sebenarnya tidak dijual. Cuma untuk dikontrakan saja. Untuk dikontrakan saja. Berarti ya di Bapak ngurus itu sekarang. Oh, selain itu. Nah, Pak Saleh ini kan mendapatkan award ya, dapat penghargaan sebagai Best Sales Force IndiHome gitu. Dengan di usia Bapak yang mungkin sudah jauh cenderung lebih senior dari saya ya. Karena saya juga kebetulan masih 23 tahun dan Bapak ini kan dari paras dan wajahnya masih 17. Pak Saleh masih 17. Enggak. Nah, mau tanya sih Pak sebenarnya. Mengapa memilih jadi Salesforce, Pak? Kebetulan tahun 2014 itu saya ada tugas ke Kalimantan. Ke Kalimantan? Ada perusahaan swasta yang kirim ke Kalimantan. Pulang dari Kalimantan, lagi kosong, tidak ada kerjaan. Ketemu sama teman lama. Pak, gabung lagi di Telkom. Dan memang kebetulan saya mulai sejak tahun 1990 Iya. sudah injak Telkom. Oh, dulu pernah di Telkom berarti, Pak? Pernah di Telkom, bagian Telegram. Ah, boleh diceritain sedikit itu, Pak? Itu pada saat di Telegram itu kita ada kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, Pak. Wah. Dan ruangan saya memang tepatnya di sini di balai kota. Dulu Bapak berarti jauh sebelum itu ya? Iya, sudah Sempat di Telegram Telegram di Balai Kota. Oh, seperti itu. Pas masuk sistem digital Telegram, iya. Sudah perlahan-lahan mulai mundur ya? mulai mundur seperti itu. Pada saat itu kita sudah tidak ada kerjaan lagi, dipanggil bagian teknik di OpenC. Iya. Saya pikir sudah tidak memungkinkan. Akhirnya melamar di satu tempat perusahaan swasta. Di situ sempat saya jadi sales marketing kurang lebih 5 tahun. Diangkat, tidak lama begitu diangkat jadi koordinator. Akhirnya pada saat tahun 2010 diangkat jadi manajer Oh. se-Indonesia Timur. Pernah di posisi itu ya, Pak ya? Akhirnya ditempatkan di mana-mana, Oh, ditempatkan di Kalimantan. di rotasi-rotasi ya, Pak ya? rotasi. Iya. Itu. Nah, terus selanjutnya masuk ke Telkom berarti masuk ke Telkom lagi ya? Iya. Masuk ke Telkom lagi tahun 2018. 2018. Itu langsung di Panakukang berarti ya. Wah, berarti memang ini juga dulu Pak Saleh ini sempat mengambil bagian juga nih di dalam sejarah Telkom. Cuma kalau 2018 ini kan sudah IndiHome ya. Dulu kan sempat Speedy, berarti Pak Saleh indah ini ya kalau Speedy ya. Tidak sempat saya dapat Speedy karena di perusahaan swasta itu. Oh, iya. Nah, sebenarnya gini Pak, berarti kan dulu Bapak pernah di Telkom terus
berkelana ya mencari kitab suci di mencari kitab suci di company-company lain, terus 2018 balik lagi ke Telkom, sekarang 2022 dan dapat penghargaan Best Salesforce gitu. Nah, tapi ini kan sebenarnya sebuah penghargaan gitu ya, Pak. Tapi ini kan dari perusahaan gitu. Nah, mungkin Bapak punya versi sendiri pencapaian terbesar Bapak gitu sebagai Salesforce gitu. Mungkin ada cerita atau apa gitu, Pak. Ya, sebenarnya pada saat bergabung tahun 2018 itu 3 bulan pertama sempat kendor sih. Kendor, Pak? Ya, kenapa? Karena HP yang kita pegang juga, HP yang saya pegang saat itu juga, ya RAM-nya cuma 2. RAM-nya 2 giga. Nah, akhirnya tidak sempat ikutin ini kan, apa namanya, ini Prosesnya proses yang begitu cepat, sedangkan kondisi pada saat itu HP-nya RAM 2 giga gitu ya, Pak ya. Nah, dan pada saat itu memang saya punya pencapaian paling terbesar itu 18 paling tinggi. 18 dalam satu bulan. Dalam 1 bulan. Karena terkadang cuma 5. Di situ sempat kendor. Saya berpikir bagaimana ya caranya untuk melampaui teman-teman yang katanya orang sampai 91 bulan, Pak. pelanggan 1 bulan. Nah, saat itu sempat saya tunjuk teman yang juara itu. Saya bilang, kamu tunggu, lihat saya akan lewati kamu. Seperti itu kan. Iya, saya motivasi diri sendiri kan. Iya, tunggu, saya akan lewati kamu. Itu jadi motivasi ya, Pak ya. Ada tanggal mainnya. Nah, itu. Itu. Semenjak saya tetap bertahan karena motivasi dari teman juga. Jangan, Pak, kita tetap bertahan di sini. Kita orang Telkom kok dari dulu. Ayo kita bangkitkan Telkom. Wah, ini ada semangat. Semangat Telkomnya gitu ya, Pak ya. Akhirnya saya bilang, kalau kita pakai sistem door to door dalam hal ini, saya rasa cuma 10%. Selebihnya kita harus pakai sistem apa ya? Sekarang medsos kan semakin betul. jaya kan di zaman sekarang ini. Ya kita lewat medsos seperti itu. Berarti Bapak pegang media sosial juga ya sampai sekarang ya, Pak ya? Iya. Wah, ini kan Bapak berarti dulu sempat menjadikan apa ya? Mungkin bukan pesaing ya, mungkin rekan lah ya. Rekan kerjanya yang bisa katanya sampai 90 atau 50 gitu, dan itu jadi motivasi buat Bapak gitu. Nah, sekarang Bapak udah mencapai posisi itu. Gimana rasanya, Pak? Ya, alhamdulillah, saya juga tidak sangka bahwa ya kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita capai ini ya karena adanya campur tangan Tuhan seperti itu. Itu ya, Pak ya. Senang lah ya pasti. Ya, udah senang pasti. Iya. Cuma tadi kan sempat mendengar cerita Pak Saleh juga sempat melanglang buana gitu ya, mencari kitab suci gitu ya. Pindah dari Telkom terus pindah ke perusahaan ini, perusahaan itu, dan pernah dijadikan posisi yang cukup prestisius pada saat itu ya, Pak ya, di PT Gasindo ya. Dan sekarang balik lagi ke Telkom gitu. Kenapa, Pak, balik ke Telkom lagi? Ya itu dia, pada saat itu memang tidak ada kerjaan lain, sampai teman ya ketemu sama teman, dia kasih motivasi, ayo kita bangkitkan Telkom lagi, Bapak orang senior, sudah masuk lagi di Telkom. Ya seperti itu, karena adanya motivasi itu. Ada motivasi. Iya, Bapak kan keluarga Telkom katanya. Nah, seperti itu. Karena memang kebetulan Bapak pensiunan Telkom juga. Kakak juga baru pensiun 2 bulan kemarin. Iya. Tapi ini sih, Pak, kan ini balik lagi nih tadi tentang pencapaian Pak Saleh gitu ya, bisa 25 SSL ya, Pak. Nah, kemudian juga bisa mencapai award gitu, Best Salesforce. Ada nggak sih, Pak, trik khususnya gitu selain door to door, selain medsos gitu, Pak? Cuman trik khusus itu apa ya? Semangat aja. Kita tetap semangat. Jangan sampai, saya bilang sama sobat Indihome, saya bilang jangan sampai putus asa. Kita tetap semangat. Push terus. Ya, jalankan terus apa yang kita ditugaskan sama pimpinan. Kita jalankan seperti itu. Ya, seperti itu. Wah, tapi ya tantangannya balik lagi ya, Pak ya. Semua orang pasti punya tantangan masing-masing dan pasti punya trik-triknya masing-masing gitu ya. Cuma nih kalau ditanya nih, kalau Pak Saleh lebih suka open table atau door to door? Sebenarnya apa ya, yang lebih cenderung itu hampir sama sih. Hampir sama ya? Ya? Door to door sama OT. OT itu open table itu saya rasa lebih ini juga, lebih bagus juga. Karena kita menawarkan langsung sama seseorang. Kalau door to door terkadang tidak ada orangnya di tempat, kita tetap kasih brosur di rumahnya. Itu. Nah, buat sobat Indihome yang belum tahu nih open table ya, open table di Telkom itu
adalah kita buka ini ya Pak ya, buka booth, buka stand, biasanya pakai mobil IndiHome warna merah. Nah, kemudian juga ada meja yang dibuka. Nah, itu yang dimaksud open table gitu. Pak Saleh, itu kan tadi cerita Bapak menjadi ini ya, menjadi Salesforce ya. Kemudian juga pandangan Bapak terkait juga dengan sales gitu. Nah, Bapak ada nggak sih Pak ini kayak saran atau apa ya, wejangan gitu buat Salesforce yang mungkin masih muda, masih energiknya gitu. Ada ini nggak sih Pak? Ada pesan gitu buat mereka Pak? Ya, pesan saya kepada sobat IndiHome bahwa eh, apapun yang tantangan diberikan kita sama Telkom ini sudah tantangan sebenarnya Mas ya. Karena kenapa? Karena apa ya, adanya kenaikan tarif IndiHome, paket apa segala macam. Tapi itu sebenarnya apa ya, bukan suatu kelemahan bagi kita untuk sampai kendor, jangan. Bukan hambatan Bukan ya. hambatan seperti itu. Ya tetap semangat aja karena ada saja pelanggan-pelanggan yang memang butuh IndiHome. Betul. Kenapa? Kemarin sempat kita tawarkan produk lain, ya dia bilang saya lebih cinta IndiHome, saya lebih mau IndiHome seperti itu. Walaupun banyak produk lain ya banyak yang produk, katanya ya. lebih murah Betul. gitu ya. Banyak kompetitor, tapi mereka tetap paling pilih IndiHome seperti itu. Wah, tapi gini sih Pak, maksudnya kan itu juga memang ada sekarang banyak kompetitor dari IndiHome gitu ya, banyak dari yang perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, ada nggak sih Pak cerita lucu gitu ketika Bapak menawarkan IndiHome tapi ternyata malah enggak gimana gitu. Mungkin ada cerita lucunya Pak, boleh diceritain sedikit. Sebenarnya bukan lucu sih. Apa ini, Pak? Mau lucu juga, tegang juga. Oh tegang ini Pak, malah cerita tegang Iya, ini. kemarin ada pelanggan juga kan di daerah Bumi Arupala kan, Hertasning. Kertas nih ya. Itu adeknya, saudaranya itu sudah bermohon kan, Iya. kompetitor lah seperti itu. Terus tabelnya sudah tarik di atas. Iya, sudah ditarik. Tapi kakaknya si ibu itu yang kebetulan kerja di kejaksaan, dia telepon saya, Iya. Pak bisa enggak berpasangkan IndiHome Oh, pada saya. jadi ini ada kesetiaan gitu Iya, ya. seperti itu. Nah, Bisa enggak datang ke rumah? Oh bisa Bu, saya segera meluncur ke sana, ke rumahnya ibu. wah. Meluncur ke sana, lihat kabelnya kompetitor, loh kok sudah ada Bu kabel ini di atas. Nah, iya tapi saya tidak mau, saya lebih mau IndiHome katanya. Wih. Bisa enggak dipasangkan? Saya respon aja bisa, padahal di sana sudah full. ODP Full full. jaringan, iya. Oh, tapi Bapak tarik berarti. Iya, tapi tetap saya bilang insya Allah bisa terpasang Bu. Terus dan pada akhirnya sudah bisa terpasang Iya, sekarang. bisa terpasang. Nah, alhamdulillah itu berarti bisa menikmati layanan Iya, IndiHome gitu. Nah, Mas Saleh, ini kan 2022 ya. Penuh dengan ini kan kita memulai tahun 2022, tahun yang baru gitu ya, dengan harusnya semangat yang baru juga. Cuma kan tantangannya juga baru gitu. Apa harapan Bapak tentang IndiHome mungkin ya, atau tentang sales IndiHome di tahun 2022 Pak? 2022 Pak. Kita rata-rata sobat IndiHome itu menginginkan kepada pihak perusahaan bahwa bisa memperhatikan sobat-sobat IndiHome yang ada sekarang. Artinya mulai dari kesehatannya, iya, karena mereka sobat-sobat IndiHome pada jalan keluar mencari pelanggan. Ya, seperti Kondisi itu. juga karena masih Kondisi, pandemi gitu ya, harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah itu Pak. Nah mungkin tapi kan ini ya, Makassar ini kan sebuah kota yang besar penuh dengan potensi gitu ya. Gimana harapan Bapak IndiHome di Kota Makassar Pak? IndiHome itu di Kota Makassar saya rasa masih bagus, masih bagus. Di tempat tinggal saya saja, sebenarnya itu tetangga-tetangga tidak tahu saya bahwa saya orang IndiHome. Oh nggak tahu Pak? Iya. Nanti kebetulan rusak IndiHome-nya, ada gangguan, Iya malah lapor ke Bapak. malah lapor sama saya. Oh Bapak orang IndiHome-nya? Iya. Kenapa? Ini saya punya loss gitu. Seperti itu kan. Oh iya. Ya artinya kedepannya mudah-mudahan IndiHome ini lebih maju lagi, Lebih berjaya lagi lebih berjaya lagi. dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Dan jangan takut, satu lagi, jangan takut sama kompetitor. Jangan takut sama kompetitor ya. Seperti itu. Karena kita tahu kualitas adalah segalanya di IndiHome gitu ya Pak ya. Betul. Nah, Pak Saleh, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Kita sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Saleh. Beliau adalah best Salesforce di Kota Makassar ya Pak ya. Ya. Dengan rekor-rekor menterengnya. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman semuanya, sobat IndiHome yang mungkin ada
kesempatan dan berkeinginan sebagai Salesforce, nantinya semoga dari podcast kita ini bersama saya dan Pak Saleh bisa membuat teman-teman jadi lebih bersemangat dan termotivasi. Mungkin ada pesan terakhir Pak buat teman-teman di luar sana, sobat IndiHome yang ingin dan berkesempatan nanti jadi Salesforce, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana Pak? Iya, pesan-pesan saya terutama buat sobat-sobat IndiHome yang ada di Makassar, yang ada di Witel Makassar, dan teman-teman yang mungkin ragu untuk bergabung dengan kami, sobat IndiHome, ayo kita gabung di sini. Kenapa? Karena di IndiHome itu banyak banyak tingkat pendapatan yang kita tidak tahu arahnya dari mana. Artinya pencapaiannya kita bagus, lebih bagus mungkin dari tempat-tempat yang ada di luar sana. Wih, mantap ya Pak ya. Dan semoga juga bisa semakin semangat terus Pak Saleh dalam mencari pelanggan-pelanggan baru IndiHome, karena memang mari kita buat Indonesia lebih terang dan lebih bercahaya dengan menggunakan IndiHome. Loh, kenapa kayak jadi jualan lampu? Enggak, maksudnya lebih terang dan bercahaya di bidang teknologinya. Ini saya ngarang banget, tapi ya udahlah. Pokoknya terima kasih banyak Pak Saleh sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita sempat bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Dan teman-teman sobat IndiHome, jangan lupa buat di like, di komen, dan di share juga podcast ini. Dan oke, terima kasih banyak Pak Saleh. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.